Shalom sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari Yesaya 25 ayat 8. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat baik kepada kami. Penyertaan-Mu kami rasakan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi kesegaran bagi jiwa kami, menjadi terang dalam langkah kami, melakukan kegiatan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, renungan kita diambil dari Yesaya pasal 25 ayat 8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Yesaya ini disampaikan sebagai suatu nubuatan bagi bangsa umat Israel yang saat itu akan dibuang ke Babel. Tetapi sebelum mereka dibuang, ternyata Tuhan sudah memberikan mereka juga penguatan iman, penguatan rohani. Sebelum mereka itu diserang oleh peperangan dari bangsa musuh, ternyata mereka juga sudah dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Tuhan ingin membekali umatnya untuk bisa menghadapi hal-hal yang begitu beratnya dan ancaman-ancaman yang mencekam dalam kehidupannya. Sahabat GKPS yang dikasihi Tuhan, pada teks kita ini dikatakan ada sebuah nyanyian pujian, nyanyian syukur yang dinyanyikan oleh para tokoh bangsa dan negara, di mana mereka memuji Tuhan yang sudah mengundang mereka dalam sebuah perjamuan. Perjamuan makan ini adalah gambaran dari begitu baiknya Tuhan kepada umatnya, begitu terbukanya Tuhan, sehingga dia mengundang umatnya untuk bisa berkumpul dan makan bersama dalam suatu perjamuan. Tuhan menyediakan perjamuan dengan makanan dan minuman yang begitu enak. Ada masakan-masakan dari makanan-makanan yang sangat lezat dan penuh dengan gizi. Bahkan juga ada anggur yang tua yang menunjukkan begitu baiknya kualitas dari makanan dan minuman yang disediakan oleh Tuhan bagi umat percaya. Hal ini menggambarkan Tuhan menjadi penyedia keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Kemudian dalam teks kita ini juga dikatakan bahwa Tuhan itu akan mengundang mereka dalam perjamuan di Sion yang mengatakan bahwa hal itu disediakan untuk setiap orang yang percaya. Bukan hanya orang-orang eksklusif, tetapi ada orang-orang yang dari berbagai latar belakang, orang-orang yang dari berbagai tindak tanduk dan karakternya. Tuhan mengundangnya. Kalau orang-orang itu bersedia datang kepada Tuhan, sudah Tuhan berikan dan sediakan juga keselamatan bagi mereka. Ini menunjukkan begitu luar biasanya kasih Tuhan kepada kita semua orang percaya. Tuhan meyakinkan waktu itu bangsa Israel bahwa ketika mereka taat kepada firman Tuhan, maka mereka akan diberikan Tuhan itu jalan keselamatan bagi mereka. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Demikian firman Tuhan dalam Keluaran 19 ayat 6. Dan dalam Yesaya ini kita melihat juga ada hal yang luar biasa, di mana kemudian Tuhan menyediakan perjamuan bagi setiap orang yang baik dalam suka maupun duka. Perjamuan ini menyediakan makanan yang terbaik, artinya ada sukacita, ada keselamatan yang tak pernah terputus bagi orang percaya. Firman Tuhan ini dikatakan bahwa Tuhan akan meniadakan maut untuk seterusnya. Tuhan akan mengoyakkan kain kabung. Tuhan akan menghapuskan semua air mata. Kain perkabungan dan tudung adalah gambaran dari duka cita, gambaran maut yang menghantui dan menakutkan bagi umat Tuhan. Tetapi di ayat 7 Tuhan mengatakan Tuhan akan mengoyakkan kain kabung itu. Tuhan akan mengoyakkan duka cita itu. Ternyata perjamuan itu adalah suatu perjamuan untuk memperingati bagaimana Tuhan juga menang mengalahkan maut. Tuhan bangkit dari kematian.
Kata maut dalam bahasa Ibrani disebut maut, dan ini merujuk kepada kata yang menunjuk kepada dewa kematian atau dewa maut yang konon sangat-sangat ingin untuk mematikan manusia, dan keinginannya itu tidak pernah terpuaskan. Dewa maut digambarkan tidak pernah puas untuk menelan orang yang hidup ke dalam kematian. Namun Yesaya dalam ayat 8 ini mengatakan bahwa Tuhan akan menelan maut untuk seterusnya. Artinya Tuhan akan meniadakan duka cita bagi orang-orang yang percaya yang akan datang kepada kerajaan Allah. Maka di sana tidak akan ada lagi yang namanya duka cita. Tuhan adalah penguasa atas seluruh alam, bahkan maut sekalipun Tuhan berkuasa atasnya. Gambaran ini kemudian dilanjutkan dengan respon umat yang memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah krisis dan ancaman, orang-orang percaya punya pengharapan, dan orang-orang percaya akan tetap memuji Tuhan. Inilah yang menjadi renungan bagi kita di pagi ini. Sahabat GKP yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, pada hari ini, kita punya banyak jenis perasaan. Orang banyak mungkin yang merasa putus asa, atau mungkin ada orang yang punya perasaan kecewa. Mungkin ada perasaan yang tidak puas pada hatinya, pada kehidupannya. Dan perasaan ini mungkin berlarut-larut, diam bahkan berkembang dalam perasaan kita. Dan setiap orang bisa saja mengalami hal ini. Lintas usia, lintas golongan, lintas gender, setiap orang bisa merasakan hal ini. Nah, oleh karena itu, sahabat GKP yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mau mengatakan bahwa ada Tuhan yang menyediakan keselamatan bagi kita semuanya. Orang-orang yang menantikan Tuhan, orang-orang yang menunggu Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulannya, ternyata Tuhan itu menyediakan keselamatan bagi kita. Orang-orang yang tetap bersyukur kepada Tuhan akan menyadari betapa dalamnya berkat Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang yang betul-betul berterima kasih kepada Tuhan, maka merekalah yang akan betul-betul merasakan dampak sukacita yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan. Tuhan akan mengubah keadaan duka menjadi sukacita. Dan inilah yang menjadi pengharapan bagi kita. Tuhan akan mengalahkan kuasa maut. Tuhan akan memenangkan kita. Dan Tuhan juga akan yang menyelamatkan kita sekarang maupun selama-lamanya. Mari selamat bekerja pada hari ini. Selamat menikmati hari ini. Selamat menghadapi ada masalah. Tapi tetap andalkan Tuhan bahwa Tuhan akan membantu kita selamat dari setiap masalah kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat renungan firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami punya Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan juga yang menyediakan keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus setiap dosa kami. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu menjadi pedoman kami. Dan kami juga menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Tuhan yang menuntun hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temui. Maha Penolong tinggal sertaku.
dalam cobaan, Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu? Siang dan malam tinggal sertaku. Aku tak takut karena Kau dekat. Susah tak pahit, duka tak berat, kubur dan maut di mana jayamu. Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. GKPS